Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu ba'd. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin abdihi wa rasulih nabiyil ummi. Alhamdulillah kita kembali bisa bertemu dalam sebuah pembahasan penambahan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar mengkaji sebuah ilmu-ilmu yang Allah titipkan kepada manusia, dan salah satu menjadi mukjizat yang paling besar dan memang paling besar untuk umat manusia, khususnya umat Islam, yaitu sebuah Al-Qur'an. Kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mengkaji, membahas salah satu ayat Quran yang cukup menjadi perdebatan sengit di lingkungan kita semua, baik skala keluarga ataupun skala secara umum tentang hukum-hukum yang ada, yaitu tentang pembahasan bagian-bagian yang ditinggalkan oleh mayit atau disebut sebagai waris kepada ahli warisnya, dan bagaimana ayat ini itu akan menjawab atau menjadi sebuah jawaban bagi umat Islam sesuai dengan Allah yang terangkan kepada manusia. Namun yang kita akan bahas yaitu tentang bab waris yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 7. Di sini Allah berfirman, "Lirrijali nasibun mimma taraka walidani wal aqrabun, walin nisa nasibun mimma taraka walidani wal aqrabun, mimma qalla minhu aw kathur, nasiban mafruḍa." Di sini menjelaskan tentang ayat ini, menjelaskan tentang kenapa ayat-ayat selanjutnya yang ada tentang bab waris itu ada. Nah, asal mulanya itu di ayat ini. Lirijali iku kadue wong lanang nasibun utawi bagian. Nah, ar-rijali itu aulad di wal aqrobai. Nah, dimaksud ar-rijali itu anak-anak dan saudara-saudara laki-laki. Naswibun bagian, hadzon bagian. Mimma tarakal walidani dari sesuatu yang ditinggal, mimma saking perkara tarok akan meninggal sapa walidani wong tua loro wal aqrabuna lan kerabat-kerabat. Al-mautuna tegese kang padha wis mati. Nah, di sini nasibun yang dimaksud bagian itu sesuatu yang ditinggalkan oleh orang tua dan juga kerabat-kerabat kita. Walin nisa'i nasbi walin nisa'i lan iku kadhe wong wadon nasibun utawi bagian mimma saking barang taroka kang ninggal sapa walidani wong tua loro wal aqrabuna lan saudara-saudara mimma saking barang kola sitik minhu saking mal ay mali tegese bondo. Nah, walinisai nasibun mimma tarkal walidan wa aqrabun, dan juga bagi perempuan mendapatkan bagian dari apa-apa yang ditinggalkan oleh orang tua ataupun saudara-saudara. Dari suatu hal ini yaitu warisan kola yang sedikit minhu saking dari sebuah warisan atau harta waris yang ditinggalkan oleh walidan atau aqrab. Baik pembagiannya itu perempuan sedikit atau kathuro atau banyak. Di sini bagian dari laki-laki atau perempuan itu menunjukkan ada sebuah perbedaan yang Allah firmankan dalam di sini dalam kutipannya, mimma qalla minhu au kathuro, dari dari sesuatu yang sedikit atau yang banyak. Ja'alallahu dadekake ing
barang bahwa Allah Gusti Allah nasiban ing bagian mafruḍan ting ketuaken maqtu'an bi taslimihi ilaihi yang sudah ditentukan kepada mereka ya kepada mereka sebagai sebuah ketentuan yang harus. Nah, di sini ketika kita bahas ini memangnya apa yang terjadi di zaman sekarang sehingga ayat ini muncul dan menjadi jawaban bagi kita. Pertama, ayat ini itu terjadi atau asbabul ayat 7 ini terjadi ketika istri dari sahabat Aus bin Sabit setelah Aus bin Sabit meninggal dalam perang Uhud, istrinya Ummu Hanafah melapor kepada Rasulullah SAW tentang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Aus tentang hartanya, di mana mereka saudara-saudara dari Aus itu mengambil semua bagian, mengambil semua harta, sehingga dia dan kedua anaknya Aus yang lewat istrinya yang ini itu tidak punya apa-apa untuk makan, untuk tinggal itu tidak punya, sehingga beliau melapor kepada Rasulullah. Untuk hal itu akhirnya Rasulullah memanggil dua saudaranya Aus, yaitu Al-Fajr namanya kedua saudaranya kedua saudaranya lah itu kedua saudaranya Rasulullah. Nah, di situ Rasulullah berpesan kepada mereka, jangan kamu ambil atau usik harta yang ditinggalkan oleh Aus yang ada pada istrinya dan kedua anaknya. Mereka menjawab, dan ini menjadi sebuah jawaban kenapa ayat ini turun. Mereka dengan tradisi jahiliyahnya mengatakan istri dari Aus dan anak-anak yang masih kecil yang ditinggalkan oleh Aus dan diasuh oleh istrinya itu tidak bisa menunggang kuda, tidak bisa berperang, tidak bisa mengambil harta rampasan. Maka dalam tradisi jahiliyah itu tidak bisa dikenakan bagian, tidak mendapatkan bagian dari apapun, dan itu menjadi dalil bagi orang-orang jahiliyah. Namun Nabi Muhammad SAW memberitahukan bahwa jangan kamu usik sampai nanti bagiannya sudah jelas, atau Allah memfirmankan lagi lewat Nabi Muhammad menurunkan wahyu tentang bagian-bagian tersebut. Bagian berikut. Nah, untuk itu ayat ini menjelaskan tentang tadi penahanan yang Allah berikan pada umat manusia berupa pencegahan, menjadi sebuah asbabun nuzul kenapa ayat ini, ayat pembagian waris atau ayat penetapan atau warisan bagi orang-orang yang ditinggalkan, siapa saja atau siapa yang harus mendapatkan seruan untuk meninggalkan tradisi jahiliyah. Adapun Syekh At-Tantawi, salah satu grand Syekh Al-Azhar, itu pernah mendefinisikan, memperinci dalam hal ini siapa yang mendapat bagian dalam ayat ini. Beliau mengatakan dalam tafsirnya, makna ar-rijal di sini setidaknya ada 3 pendapat, ada 3 kemungkinan tafsir yang ada. Pertama, ar-rijalu dimaknai sebagai laki-laki atau perempuan yang sudah baligh. Nah, sehingga penetapan ini yang mendapatkan bagian itu hanya ibunya, hanya istri dari Aus bin Sabit, sedangkan anaknya tidak. Adapun pendapat yang kedua, ar-rijalu dimaknai sebagai laki-laki atau perempuan yang belum baligh. Hal ini muncul karena pendapat tentang waris dibagikan kepada orang-orang yang lemah untuk melanjutkan hidup. Dalam hal ini
yang belum balik itu tidak bisa mempunyai usaha, sehingga untuk memenuhi kehidupan, untuk melanjutkan kehidupannya diperlukan harta waris. Yang ketiga, ar-rijalu dimaknai untuk semuanya, semua golongan dari laki-laki ataupun perempuan, sehingga baik baik yang sudah balik ataupun yang belum balik itu mendapatkan harta waris. Dan beliau At-Tantawi ini berpendapat untuk mengambil tafsir ar-rijalu yang ketiga ini, yaitu untuk bagian semuanya, karena Allah juga selain menentukan siapa yang dapat, juga menentukan bagian-bagiannya. Dalam hal ini mimma qala minhu au katsura nasiban mafrudun, baik sedikit atau banyaknya, semuanya bagian itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti bagiannya walaupun balik atau belum balik itu sudah ada pertimbangan yang Allah berikan, dan juga bagian-bagian yang sesuai pada mereka. Mungkin sekian, moga-moga itu kita mendapatkan sebuah keberkahan, mendapatkan sebuah ketenangan lanjutan, di mana kita mengetahui sebuah dalil tentang pentingnya hukum Allah untuk keseimbangan hidup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.